Siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Di tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang kita percaya dan kita imani, Dia Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Terima kasih Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan imanmu naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku kami dapatkan di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Ini kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, bukan karena kami melihat, namun karena janji-janji firman-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Di tahun ini Tuhan, kami sungguh percaya firman-Mu terjadi digenapi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari sambil bangkit berdiri katakan, sebab kami percaya padamu Tuhan. Sebab kami percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, oh, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan. Di dalam hidup
percaya akan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami minta nyatakanlah, sampaikanlah firman-Mu supaya hati kami diubah. Dan kami minta pertolongan Roh Kudus membuat hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru. Haleluya. Rupanya banyak juga yang masih liburan ya. Enggak apa-apa. Ini adalah minggu pertama tahun ini. Kita bersyukur kita bisa beribadah dalam minggu pertama ini. Nah, sebelum memasuki khotbah, saya ingin menyampaikan satu pengumuman bahwa tanggal 25 Januari akan diadakan ibadah pemulihan gambar diri ya. Ibadah pemulihan gambar diri ini hari hari Kamis jam 6 sore. Jadi sedianya itu akan diadakan kebaktian lansia, cuma kali ini dirubah menjadi ibadah pemulihan gambar diri. Nah, bagi saudara yang ingin mengikuti ibadah ini harus mendaftar ya. Siang ini pendaftarannya dibuka. Ini penting sekali buat Anda dan saya, saudara. Mungkin ada saudara yang bertanya apa yang dilakukan atau apa yang dibagikan dalam ibadah ini. Nah, yaitu pemulihan gambar diri. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa gambar dirinya rusak. Nah, secara fisik mungkin dia kelihatan baik-baik saja, tapi yang di dalam ini rusak, saudara. Yang di dalam ini sakit. Nah, akibatnya kalau nggak dipulihkan, ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, bahkan akan mempengaruhi masa depannya, saudara. Mungkin sudah kenal dengan seorang penyanyi yang terkenal sebelum tahun 2000, yaitu Michael Jackson. Ini penyanyi yang fenomenal. Suaranya bagus, kemampuan koreografinya bagus, terkenal, dipuja-puja di seluruh dunia. Bahkan pada masa dia adalah penyanyi terkaya di muka bumi. Hartanya triliun, saudara, bukan lagi puluhan miliar, tapi triliun. Ya, itu penyanyi yang sangat terkenal, fenomenal, dan dirindukan oleh banyak orang. Tapi penyanyi ini tidak terlalu banyak orang tahu bahwa gambar dirinya rusak. Lalu apa yang terjadi? Orang yang kelihatannya punya segalanya ini, pernikahannya hancur. Hubungan dengan keluarganya, dengan orang tuanya juga hancur. Bahkan akhirnya dia mati muda secara tidak wajar pada usia 50 tahun. Ya, betapa pentingnya dipulihkan gambar diri ini. Oleh karena itu saya mendorong bagi Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah ini. Saudara bisa mendaftar. Siang ini akan dibuka pendaftarannya dan akan ditutup bila kursi sudah terpenuhi ya. Nah, sepanjang bulan Desember ini, saudara, bulan Desember jadi 1 bulan yang lalu ya, saya meminta para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan untuk berdoa untuk satu hal, yaitu minta tuntunan Tuhan untuk 2024. Saudara mau dituntun Tuhan sepanjang tahun ini ya, dan itu yang kita doakan. Menjelang hari-hari terakhir ada sesuatu yang nggak lazim, yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Saya tidak menampik ada gereja-gereja di luar sana memperoleh tuntunan-tuntunan yang berbeda, dan saya tidak bilang itu salah. Silakan saja, masing-masing dituntun mungkin dengan cara yang berbeda ya. Ada yang tuntun katanya tahun rahmat Tuhan, ada yang dituntun bahwa 2024 itu tahun Tuhan menjawab doa. Oh, bagus sekali, saya juga senang kalau doanya dijawab, saudara ya. Ada yang dituntun bahwa tahun 2024 itu tahun pergeseran. Wah, bagus ya, pastinya pergeseran ke posisi yang lebih baik. Tapi saya juga bingung, awalnya saya bingung. Gereja kita mendapat satu tuntunan yang agak aneh, saudara. Satu kalimat pendek, Yohanes Pembaptis. Apa maksudnya ya? Jadi waktu itu saya sempat bingung, apa ini maksudnya Tuhan? Sampai
akhirnya disingkapkanlah apa yang dimaksud dengan Yohanes Pembaptis. Oke, kita langsung saja kita melihat dari Lukas 1 ayat 5 dan 6. Ini adalah kisah di mana orang tua Yohanes Pembaptis dicatat ya. Lukas 1 ayat 5 dan 6. Bunyinya demikian. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ada maksud kenapa ayat yang terakhir ini ditulis oleh Lukas di masa itu, saudaraku. Nah, kita perlu tahu alasannya apa. Dikatakan bahwa ada sepasang suami istri yang bernama Sakaria dan Elizabeth yang dicatat pada masa dia hidupnya benar di hadapan Allah, menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Haleluya. Saudara, pada masa itu Israel itu dalam kondisi hancur-hancuran. Secara rohani, masa itu Israel dalam kondisi rohani yang sangat bobrok, saudaraku. Ya, bobrok. Secara moral juga demikian. Moralnya juga nggak karu-karuan, saudara. Dan secara politik, Israel pada masa itu sedang dijajah oleh kerajaan Roma. Tapi saya nggak bicara masalah politik, saudara. Kenapa saya bisa bilang demikian? Alkitab mencatat, pada saat itu, para imam yang harusnya memimpin bangsa Israel secara rohani, hidup tidak kudus di hadapan Tuhan. Perhatikan, hidupnya nggak kudus. Kalau imamnya aja nggak kudus, bisa saudara bayangkan umatnya ya. Mereka membawa persembahan yang cacat, tidak menghargai perjanjian dengan Allah, bahkan tidak setia kepada pasangan hidupnya. Mereka melakukan ritual ibadah, tetapi melanggar perintah-perintah Tuhan. Sampai ketika Yesus mulai melayani di bangsa itu, dia mengucapkan satu kata yang amat terkenal. Dia bilang begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini pandangan Allah terhadap Israel pada masa itu. Tapi di tengah bangsa yang begitu rusak, didapati ada orang yang hidupnya benar, bahkan dikatakan tidak bercacat. Saudara, kondisi, mungkin saudara pernah berpikir, itu kondisinya berapa lama ya bangsa Israel itu mengalami kondisi yang begitu rusak, saudara. Alkitab mencatat, kondisi yang begitu rusak itu hampir mencapai 500 tahun. Dan juga dikatakan bahwa akibatnya, ada seorang hamba Tuhan berkata, selama 400 tahun, Tuhan tidak berbicara secara nasional kepada bangsa itu. Tidak ada firman yang disampaikan, biasanya oleh nabi-nabi, secara nasional untuk Israel. Saudara tahu, seakan-akan Tuhan itu mendiamkan. Kalau, ya di sini ada orang tua, ada anak muda ya. Kalau seorang ayah atau ibu mendiamkan anaknya, nggak ngajak ngobrol, mungkin sehari, 2 hari, bahkan sampai seminggu, 2 minggu, pasti ada masalah loh. Betul nggak? Pasti ada masalah. Satu kali ada seorang pemuda yang konseling sama saya, dan dia bilang, saya tanya begini, sudah berapa lama kamu tidak berhubungan dengan orang tuamu? 3 tahun. Wow, pasti ada masalah itu, saudara. Dan ini 400 tahun Allah tidak berbicara kepada Israel. Namun sekali lagi, di tengah situasi seperti itu, ada suami istri yang hidupnya tidak tercemar. Ya. Kondisi ini agak mirip dengan zaman Israel ketika dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Kalau saudara ingat, tercatat di Perjanjian Lama, di mana Elia yang menjadi nabi pada masa itu berpikir tidak ada lagi orang benar di Israel.
Tapi ternyata Allah berkata, aku masih menyisakan kamu 7.000 orang yang tidak berlutut menyembah Baal katanya. Wah. Jadi perhatikan saudara, mungkin ada banyak mayoritas orang di sekeliling kita hidupnya tercemar. Saya mau katakan di akhir zaman ini akan semakin banyak orang yang hidupnya nggak benar saudara. Tapi biarlah hari ini didapati jemaat GBI Hope hidupnya benar dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, didapati Tante Hua hidupnya benar dan tak bercacat. Ya, tahun 2024 di Kota Malang ada Rita yang hidupnya benar. Ya, haleluya. Kita lanjutkan ayat 7. Ayat yang 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Tolong diingat-ingat, telah lanjut umurnya. Ada beberapa hamba Tuhan setuju bahwa usia mereka pada masa itu sudah di atas 65 tahun. Saudara, hari ini kalau ada sepasang suami istri nggak punya anak, itu nggak jadi masalah. Bukan sebuah bukan sebuah berita heboh atau berita yang memalukan gitu. Ya udah, memang udah nasib kamu lah nggak punya anak gitu ya. Tapi perhatikan saudara, 2000 tahun yang lalu ketika zaman Sakaria dan Elisabet hidup, nggak punya anak itu masalahnya luar biasa. Kenapa demikian? Karena seorang perempuan ketika tidak bisa melahirkan seorang keturunan, dia dianggap pembawa aib. Dianggap orang yang kena kutuk karena dia tidak bisa melahirkan anak. Kenapa demikian? Karena kehadiran anak merupakan tanda berkat bahwa keluarga itu diberkati Allah. Tandanya apa? Punya anak, saudara. Mazmur mengatakan anak laki-laki adalah milik pusaka Allah. Sebetulnya dalam Alkitab, dalam bahasa versi King James, bukan anak-anak laki-laki saja, dikatakan children, all children, semua anak-anak adalah milik pusaka Allah. Ya, itu ada kelemahan dalam penerjemahannya. Jadi ketika ada keluarga yang nggak punya anak, mereka tuh menanggung malu, saudaraku. Begitu pentingnya kehadiran anak, begitu pentingnya pada zaman itu, sampai ada sebuah pernikahan yang disebut pernikahan Levirat. Pernah dengar? Levirat. Apa sih pernikahan Levirat itu? Yaitu apabila seorang suami dari seorang wanita meninggal nih ya. Jadi kan jadi janda tuh. Tanpa meninggalkan anak, sementara si wanita itu belum punya anak, maka saudara laki-laki dari sang suami harus menikahi perempuan yang ditinggal mati suaminya itu, untuk memberikan keturunan, supaya ada penyambung nama keluarga. Itu keharusan, saudaraku. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau saudara sang suami itu nggak mau menikahi perempuan itu? Misalnya karena dia udah berencana menikahi wanita lain gitu ya. Saudara, kalau nanti saudara mau baca di rumah, di Ulangan 25 ayat 7-10 dikatakan, seorang pria yang tidak mau menikahi iparnya, dalam arti meneruskan perkawinan Levirat ini, maka pria itu akan dipermalukan di depan umum. Jadi disangsi secara sosial, saudara. Karena harusnya dia menikahi. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya keturunan pada zaman itu, saudara. Kalau saudara ingat, ada kisah tentang Hana dan Penina, betul? Siapa itu? Itu adiknya siapa? Adiknya Denny, bukan. Hana dan Penina adalah istri dari seorang yang bernama Elkana, saudaraku ya. Kenapa kok dia punya dua istri? Karena yang satu nggak mandul, si Hana itu mandul. Maka Elkana mengambil seorang istri lagi, yaitu Penina. Dan Penina melahirkan anak-anak, bukan satu anak, tapi anak-anak bagi Elkana. Akibatnya apa? Bahkan bagian
warisan, bagian harta yang diterima oleh Penina jauh lebih banyak daripada yang terima Hana. Itu masih mending, saudara. Hana bahkan ditekan, dianggap sebagai wanita pembawa sial, ditekan, diintimidasi sedemikian rupa. Kenapa? Ya karena itu, mandul, nggak bisa memberikan keturunan. Jadi saudara bisa bayangkan sebenarnya kondisi Elizabeth itu seperti apa. Hal serupa juga dialami Elizabeth, karena dia dianggap pembawa aib, saudaraku. Nah, kita lanjutkan ya, ayat 8. Saya akan membaca melompat-lompat supaya saudara nggak terlalu lama ya. Pada suatu kali, tiba waktunya, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Lompat ke 11, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ada malaikat Tuhan datang ketika Sakaria sedang bertugas. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Doa dari Sakaria telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kita lompat ke ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Perhatikan ayat yang terakhir saya baca itu, saudara. Sakaria berkata bahwa aku dan istriku sudah tua. Dia mau bilang begini, secara fisik kami ini sudah nggak mungkin bisa melahirkan anak. Artinya apa, saudara? Malaikat Tuhan itu datang di waktu Sakaria sudah lanjut, sudah tidak lagi mungkin melahirkan anak. Saya ingin memberikan sebuah narasi atau menyampaikan cerita aja supaya saudara bisa lebih mudah mengerti ya. Kira-kira begini, katakanlah Sakaria dan Elizabeth ini menikah di usia 25 tahun. Ya, pasangan yang masih muda. Dan mereka merindukan anak seperti seluruh keluarga Israel pada umumnya. Mereka menikah, 1 tahun pertama nggak dapat anak, 2 tahun nggak dapat anak, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun mereka nggak dapat anak. Lalu mereka bersepakat, kita berdoa aja, kita minta Allah memberikan kita anak. Ya, barangkali tahun ke-6 kita dikasih anak gitu ya. Dan mereka sungguh-sungguh berdoa. Saya percaya karena mereka adalah orang-orang yang menghargai, menghormati Tuhan. Hidupnya benar. Jadi mereka sungguh-sungguh berdoa. Akibatnya apa? Tahun ke-6, kok belum dikasih anak? Mereka berdoa lagi. Tahun ke-7, belum dikasih anak. Sampai tahun ke-10, berdoa terus tahun demi tahun mereka berdoa. Dan ternyata tetap tidak dapat anak. Waktu umur mereka mencapai 50 tahun. Jadi sudah melewati 25 tahun pernikahan. Mereka bilang, rasanya udah gak mungkin deh kita dikasih anak. Udahlah kita berhenti berdoa. Kita berhenti berdoa. Kita nggak usah berharap lagi akan itu. Jadi mereka udah berhenti berdoa. Dan waktu si Sakaria ketemu dengan malaikat Gabriel di usia berapa? 65 tahun. Di saat Sakaria mungkin sudah lupa akan doanya. Karena doanya sudah kadaluarsa menurut Sakaria. Perhatikan, ini luar biasa loh. Tuhan tuh mengingat doa. Wow, Tuhan itu mengingat doa. Dan di usia 65, Gabriel diutus untuk menyampaikan, doamu dikabulkan. Coba kita melihat siapa Sakaria sebetulnya ya. Saya mau kita belajar sedikit tentang nama ya. Sakaria ini, kalau saudara pelajari dari akar katanya, maka saudara akan mendapati arti nama Sakaria ini adalah Allah mengingat. Coba kita ulangi ya, 1, 2, 3. Allah
Ya. Lalu Elisabeth itu artinya apa? Tuhan menepati janji. Ulangi, 1, 2, 3. Jadi arti Sakaria adalah Allah mengingat, Elisabeth itu Tuhan menepati janji. Haleluya. Ya. Satu ketika di Jakarta, saudaraku ya, ada seorang ibu muda yang pada saat itu sudah punya anak 3. Ibu muda ini satu kali ketika pulang dari kantor mendapat berita yang mengagetkan. Karena tanpa dia tahu bahwa suaminya sudah selingkuh dengan seorang perempuan 3 tahun, bahkan sudah punya seorang bayi. Dia nggak tahu, dia baru tahu ketika bayi itu lahir. Wow, suami gua selingkuh, ya orang Jakarta kan ngomongnya gitu. Dan di titik itu saudara tahu, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Walaupun awalnya susah, ya dia bilang rasanya sih lebih baik cerai. Tapi beberapa rekan-rekan seiman dia mendorong, jangan dong, jangan cerai. Tuhan bisa pulihkan pernikahanmu. Ayo kita ampuni suamimu, doakan supaya suamimu pulang. Dan saudara tahu, dia berdoa. Setelah dia berdoa, bahkan 1 tahun kemudian, dia dapati berita yang kedua. Apa yang terjadi? Suaminya punya selingkuhan baru. Wow. Jadi yang lama ditinggal, malah ganti yang baru. Ya. Dan yang baru ini katanya, tajir. Tahu saudara tajir? Ya. Duitnya banyak katanya gitu. Mau apa aja dibeliin saudara. Dan wanita ini terus berdoa. Tapi tahukah saudara, ada 2 orang anaknya yang sakit hati mendengar papanya melakukan hal seperti itu. Anaknya ini sakit hati. Dan karena dia tidak menyelesaikan dengan cara yang benar. Yang satu, akhirnya anaknya yang laki-laki jatuh menjadi pedagang narkotik. Dia bilang, saya nggak peduli dengan hidup saya yang hancur. Biar papa tahu. Ini semua akibat papa, katanya gitu. Lalu anaknya yang perempuan, saudara, terlibat dengan pergaulan seks bebas. Sama dengan tujuan apa? Membalas papanya. Karena itu saja. Jadi wanita ini berpikir, saya berdoa kok ini ya, maksudnya nggak semakin baik, tapi semakin buruk, semakin buruk. Namun ada satu hal yang baik, saudaraku. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Satu hari di tahun yang ke-13 setelah pria itu tidak pernah pulang ke rumah, tiba-tiba ada seorang pria yang modelnya sudah nggak karu-karuan, kurus, kering, pulang ke rumah. Dan itu ternyata suaminya. Singkat cerita ya, hari ini keluarga ini dipulihkan. Bahkan suaminya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan anaknya yang terlibat dengan hal-hal yang jahat juga jadi hamba Tuhan. Saya mau sampaikan begini saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Keep on praying, terus doakan. Terus doakan. Sekalipun pada masa-masa awal engkau melihat doamu itu seakan-akan gak dijawab. Seakan-akan nggak ada respon dari surga. Tapi kalau engkau hidup seperti Sakaria dan Elisabeth, bagaimana hidupnya? Dikatakan dia dapati hidup benar dan mengikuti segala perintah Allah. Kalau engkau hidup seperti mereka, jangan pernah berhenti berdoa, karena surga mengingat doamu. Amin, saudaraku. Kita lompat ya ke ayat 25. Menarik sekali ini ayat 25. Ini perkataan dari Elisabeth. Dia bilang begini, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Karena Tuhan sudah memberi keturunan, dia tidak lagi dianggap sebagai pembawa aib, pembawa sial. Oh enggak.
Tuhan sudah kasih keturunan. Ada dua hal yang tadi saya sampaikan sebenarnya, cuma saya mau ulang sedikit ya. Pertama, jangan hidup tercemar, saudara. Hari-hari ke depan akan ada banyak orang-orang di sekitar kita akan menjadi semakin gak benar, semakin jahat. Tapi biarlah engkau tetap didapati benar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, keep on praying. Tetaplah berdoa. Kalau bisa 2024 ini engkau berdoa jauh lebih banyak dibanding 2023. Doa-doa yang akan menggerakkan surga untuk melepaskan kuasanya bagi engkau, bagi keluargamu, bahkan bagi bangsamu. Gerakan itu tuh, saudaraku. Dan yang ketiga, ya saya nggak terlalu panjang. Kita lompat ke ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya, Yohanes itu artinya apa? God is gracious. Allah itu murah hati, saudaraku. Lompat ke 17, nah ini yang penting ya, perhatikan. Ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Kalau saudara perhatikan di Maleaki, sebenarnya versi yang lebih lengkap, ada juga dikatakan, juga membuat hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Cuma ini versi singkatnya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Elisabet akhirnya diberi keturunan yang harus diberi nama Yohanes. Nah, ada satu misi khusus yang diemban, atau ada satu tugas khusus yang diberikan Tuhan kepada Yohanes. Apa itu? Dari ayat yang sedemikian panjang ini, kalau saya sederhanakan, Yohanes diberikan tugas untuk menyerukan pertobatan. Saya mengerti? Karena supaya ada umat yang layak, umat itu adalah umat yang sudah hidup dalam pertobatan. Pada saat itu Yohanes mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang pertama. Perhatikan saudaraku, Yohanes menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang pertama, di mana dia lahir di Bethlehem. Ya, tapi sebetulnya hari ini Anda dan saya adalah Yohanes di akhir zaman. Karena kita harus menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua. Sama saudara, tugasnya adalah menyerukan pertobatan. Anda dan saya harus menjadi Yohanes di akhir zaman. Anda mau? Ya, nanti setelah training, setelah ibadah pemulihan gambar diri, di bulan Februari ada kelas khusus di mana Anda akan dilatih juga supaya Anda bisa berfungsi sebagai penyeru pertobatan. Mau ikut? Amin semua, haleluya. Pokoknya saya aminin aja semuanya ya. Kalau ada yang nggak mau ikut, saya paksa untuk ikut. Enggak ya. Saudara, kita perlu mengerti saudara. Ada satu hal yang harus terjadi pada seorang penyeru pertobatan. Karena sebelum kita menyerukan pertobatan kepada orang lain, kita sendiri harus menjadi orang pertama yang bertobat. Amin. Kalau enggak apa? Wong Jawa ngomongnya apa? Gajah dibelangkoni. Apa artinya? Iya. Anda buat khotbah di sini. Ganti saya. Gajah dibelangkoni, iso khotbah, nggak iso ngelakoni katanya ya. Artinya begini saudaraku, saya sebagai gembala di gereja ini harus menjadi orang pertama
yang hidup dalam pertobatan. Sebelum saya mengajarkan pertobatan kepada Anda, sebelum saya mengajarkan pertobatan kepada anak-anak saya, atau kepada orang di luar gereja sana, saya harus menjadi orang pertama yang hidup di dalam pertobatan. Karena sesungguhnya seruan pertobatan sejati adalah teladan pertobatan itu sendiri. Ketika Anda melihat saya hidup di dalam pertobatan, maka Anda bisa menerima berita pertobatan. Tapi waktu Anda melihat saya, Pak, Bapak itu ngomongnya kayak gitu, hidupnya sendiri juga nggak bertobat, betul nggak, saudara? Nggak akan ada gunanya, saudaraku. Semalam ketika saya mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba anak saya mendatangi saya dan dia bilang begini, Pak, besok kalau boleh aku mau bersaksi. Dan saya waktu itu ya mau saksi apa, kan pengen tahu dong ya toh. Saudara, saya bilang akhirnya boleh. I'm proud of you. Saya bangga sama kamu. Jadi dalam waktu yang singkat dia akan menceritakan satu hal. Dan apa yang dia ceritakan itu bukan tentang prestasi dia, bukan tentang kepintaran anak saya, atau bahkan kelebihan-kelebihannya yang lain. Dia akan bercerita tentang kejatuhannya. Bahwa dia adalah orang yang pernah jatuh dalam dosa. Itu yang akan dia ceritakan. Tapi saya melihat motivasi dia mau menyampaikan hal ini karena dia rindu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita kasih waktu ya. Oke, well, please. Ya. Shalom semuanya. Yoel pagi ini berdiri di depan ini agak gugup ya. Di sini Yoel mau bercerita bukan soal mujizat spektakuler ataupun berkat Tuhan yang melimpah. Tapi ini soal kisah Yoel yang jatuh sangat dalam dengan dosa. Jadi seperti yang beberapa kawan-kawan di sini tahu, awal tahun 2023 Yoel di Semarang dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi. Yoel di Semarang dalam keadaan yang sebenarnya kurang baik. Saat Yoel pergi ke sana, Papa memberikan beberapa nasihat. Salah satu nasihat yang terbesar yang Yoel ingat tuh, Yoel, kelilingilah dirimu dengan pengaruh yang baik. Pergilah ke gereja, karena itu dampaknya besar. Namun nasihat tersebut tidak Yoel lakukan, Yoel abaikan. Akhirnya Yoel jatuh ke dalam dosa pornografi. Yoel jatuh dengan sangat dalam. Sebenarnya dosa ini adalah dosa yang Yoel gumuli sejak bertahun-tahun bahkan sebelum kuliah. Tapi kali ini di Semarang, di dalam kesendirian Yoel, di dalam seharusnya Yoel mengikuti nasihat Papa, tapi tidak. Dalam dosa Yoel meremehkan dan Yoel terus hidup sendirian. Dan disitulah Yoel jatuh semakin dalam.
Sampai-sampai Yoel masuk ke dalam hubungan intim dengan seorang. Di situ roh sangat gelisah rasanya. Tapi setelah itu nasihat-nasihat papa pun Yoel tetap tidak lakukan. Walaupun dalam pikiran ada niat bertobat, tapi tampaknya hati belum bertobat. Sampai akhirnya Yoel hampir jatuh lagi. Sebelum Yoel jatuh lebih dalam lagi, tiba-tiba Tuhan tegur dengan sangat keras sampai Yoel ketakutan. Akhirnya Yoel mengaku, Yoel telepon papa, telepon mama. Dan semalaman Yoel doa dengan sangat keras. Ya Tuhan, hukuman apapun yang Kau sediakan untukku akan aku jalani. Tetapi lindungilah keluargaku. Yoel berdoa seperti itu. Akhirnya keesokan paginya Yoel mengurus beberapa hal. Terus Yoel telepon sama papa, telepon sama mama. Yoel minta maaf sedalam-dalamnya. Kemudian pas setelah Yoel nutup telepon itu, tiba-tiba ada hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera yang turun ke atas Yoel. Rasanya seperti ada pribadi yang kudus hadir di dalam kamar Yoel. Seperti memeluk Yoel. Dan rasanya seperti Tuhan berkata, aku masih mengasihimu. Dan akhirnya setelah itu, sepanjang seminggu setelah kejadian itu, ada perasaan yang berbeda. Rasanya ada damai yang terus ada. Bukan seperti kemana-mana ada damai, bukan seperti itu. Rasanya seperti ada damai yang mengikuti Yoel, yang tinggal bersama Yoel selama seminggu kurang lebih. Dan terus di dalam masa-masa itu ada satu lagu yang benar-benar menyentuh hati Yoel. Lagunya In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Terus ada satu lirik yang benar-benar menyentuh hati Yoel. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. Seakan-akan Tuhan berkata, sudah tidak ada lagi rasa bersalah, sudah hilang semua. Tidak ada ketakutan, kamu kuat di dalam aku. Sampai sekarang rasanya dalam masa itu kayak Tuhan sendiri yang gandeng tanganku. Sini ku bantu. Sini ku bantu agar kau memulai dengan mudah. Dan sekarang Yoel sedang berjuang di dalam pertobatan. Yoel bersyukur di tempat ini ada banyak teladan yang Yoel ambil dari kawan-kawan dewasa muda hingga kisah-kisah hidup pengerja dan jemaat-jemaat. Yoel sangat bersyukur. Baik, itu saja yang Yoel mau sampaikan. Terima kasih. Thank you. Yes. Ada sebuah motivasi yang tadi awalnya Yoel sempat ragu dan mau membatalkan untuk bersaksi. Karena saya mengerti bahwa
kesaksian yang semacam ini jarang. Banyak orang bersaksi karena memperoleh berkat, memperoleh kesembuhan atau memperoleh mukjizat. Tapi untuk yang ini saya jarang mendengar. Tapi karena kerinduan dia untuk memuliakan Tuhan, dia akhirnya putuskan untuk tetap bersaksi, saudaraku. Tapi ada hal yang lain, saudara ya. Saya mohon saudara bisa menangkap beberapa hal yang baik di sini adalah Yoel sampaikan ini supaya teman-teman di sini juga tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalaupun sudah ada yang terlanjur melakukan hal yang sama, masih ada jalan pertobatan. Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Ya. Sekalipun dia anak pendeta, dia tetap manusia yang berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Anak siapapun. Ya, anak pendeta, anak dokter, atau anak siapapun. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Cuma ada dua hal yang berbeda. Yang satu, menutupinya. Tapi yang lain, mengakuinya dan bertobat. Bedanya cuma di situ. Mana sih ada manusia yang tidak berdosa? Enggak ada kan? Termasuk saya sendiri banyak dosanya. Ya, cuma kan saudara taunya saya khotbah di depan. Oh, pasti orang Kudus itu. Enggak, saya tidak dari Kudus, dari Bandung saya, saudara. Jadi saya tetap bisa berdosa ya. Saya mau tutup dengan satu hal, saudaraku. Pertobatan adalah pintu masuk satu-satunya untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Artinya kalau saya balik, tanpa pertobatan, engkau tidak mungkin bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Perhatikan, engkau bisa minta dibaptis, engkau bisa ke gereja setiap hari, atau ikuti aktivitas rohani apapun. Tapi satu-satunya syarat supaya engkau bisa membangun hubungan intim, engkau harus bertobat. Haleluya. Jadi yang pertama adalah jangan tercemar. Yang kedua, jangan berhenti berdoa. Yang ketiga, hidupi pertobatan. Amin. Kunci D. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan
pejamkan mata kita sebentar. Ada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan doa kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Anak-anakmu memerlukan doamu. Jangan pernah berhenti berdoa sampai anak-anakmu hidup di dalam pertobatan. Mungkin ibumu, ayahmu juga memerlukan doamu. Temanmu memerlukan doamu. Jangan pernah berhenti berdoa, sekalipun kelihatannya doamu tidak dijawab. Tapi sesungguhnya doamu dicatat di dalam kerajaan surga, dan Allah mengingat doa orang benar. Sampai pada saatnya Tuhan menjawab doa itu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini, buat tuntunan-Mu di tahun ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kamu mau hidupi semua perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur karena Engkau memilih kami. Terima kasih Yesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Haleluya. Pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mungkin ada dari kita yang masih hidup di dalam dosa. Pagi ini ada tawaran ilahi untuk bertobat. Bertobat adalah keputusan untuk meninggalkan dosa. Mari sambil tetap memejamkan mata, masing-masing berurusan dengan Tuhan. Engkau cukup berkata, Tuhan, aku mau meninggalkan dosaku. Aku mau hidup sesuai dengan perintah-Mu. Jangan khawatir apakah engkau mampu atau tidak, karena Allah yang akan memampukanmu. Haleluya. Bapa, Engkau melihat setiap mereka yang membuka hatinya, mengakui dosanya, dan kami minta kasih karunia-Mu Bapa atas mereka, sehingga mereka bisa menghidupi pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya minta tolong para hamba-hamba Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku
kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Kasih Tuhan. Jadikan aku bait suci yang tiada baca. Jadikan aku pesta doamu bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat perjamuan kudus, dan buat anugerah-Mu atas hidup kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukannya setelah ibadah selesai. Ibadah online dapat diakses nantinya jam 1 siang dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu, jam 7 malam. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelum ibadah itu dimulai. Dewasa muda diadakan setiap hari Sabtu, jam 15.30. Dan pendalaman Alkitab diadakan hari Kamis, jam 7 malam. Itu aja, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhirkan doa penutup. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh Tuhan, di minggu pertama, di tahun 2024, kami boleh berkumpul, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Sepanjang 2023 kami boleh melewati semua itu semua. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, semata-mata karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau jawab oleh Tuhan di minggu pertama ini Tuhan. Kau menuntun kami untuk lebih lagi Tuhan, mengasihi Engkau, berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntun tangan kami, pegang erat kami Tuhan di tahun 2004. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan, kesehatan sempurna atas beliau Tuhan. Hati hamba, hati gembala yang terus menuntun kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Engkau, itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melayani Engkau. Dan kami minta benarkan motivasi kami, hati kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarga lepas keluarga,
pekerjaan, studi mereka, apapun mereka kerjakan Tuhan, jadi mereka berhasil Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta kasih-Mu untuk Indonesia. Di tahun pemilu ini Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang menetapkan Tuhan pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami minta damai sejahtera-Mu, keamanan Tuhan untuk negeri kami. Kami tetap minta hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa kami. Biar bangsa kami Tuhan selalu ada di hati-Mu Tuhan, pertobatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati pemimpin kami Pak Jokowi Tuhan. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Biar apapun yang beliau putuskan semata-mata hanya untuk sejahtera bangsa kami. Berkati juga Tuhan pemerintahan di pusat dan di daerah. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Kau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.